Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu mengerti dan memahami akan Engkau. Dan terima kasih Bapa atas hari yang Kau beri hari ini, dari malam kemarin, pagi, siang, hingga kembali menjadi malam. Sebelum kami beristirahat, kami mau membaca firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu malam hari ini dengan sukacita, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-32. Dan Injil Lukas pasal 15 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7 dengan perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Terdapat juga di kitab Injil Matius 18 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin saudara. Jadi buat anak-anak Tuhan yang terhilang, kembalilah kepada Sang Gembala, karena Gembala kita adalah Gembala yang baik. Karena Gembala kita ingin kita semuanya bersukacita, masuk surga, puji Tuhan. Kemudian Injil Lukas pasal 15 ayat 8 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop baru, perumpamaan tentang dirham yang hilang yang berbunyi demikian. Atau perempuan manakah yang punya 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi yang ditekankan di sini adalah orang-orang yang telah berbuat dosa tetapi bertobat. Karena setiap orang yang bertobat akan mendatangkan sukacita bagi Tuhan, bagi Allah, dan malaikat-malaikatnya. Semoga kita semua bertobat dan kembali kepada Gembala kita yang baik. Kemudian Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-32 dengan perikop baru, perumpamaan tentang anak yang hilang yang berbunyi demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan cium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya ini. Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, melakukannya. Dan biarlah kita mengerti akan firman malam hari ini tentang anak yang hilang, di mana kita adalah anak-anak Bapa yang selalu menjadi kesayangan Bapa walaupun kita telah berdosa. Tetapi ketika kita bertobat dan hidup baru dan meninggalkan perbuatan kita yang lama, kita telah mati dalam dosa kita dan Tuhan telah menebus kita sehingga kita menjadi anak-anak yang hidup kembali dan hidup baru. Sehingga sukacita Bapa adalah mengadakan pesta untuk kita semua anak-anaknya yang terhilang. Dan anak-anak yang tidak melakukan perbuatan jahat dan dosa itu telah diwariskan kerajaan Allah, kerajaan Bapa di sorga.
Jadi berbahagialah setiap kita yang beriman kepada Sang Bapa. Dan kita percaya bahwa Bapa mengasihi kita melalui anaknya Yesus Kristus, dan Yesus sendiri adalah gembala yang baik buat kita yang ada di dunia ini. Bersukacitalah seperti Bapa mengasihi anaknya, demikian jugalah Bapa mengasihi kita. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus berkati firman-Nya dan kita semua yang mendengarkannya. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kembali malam hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman ini dapat kami pahami dan mengerti, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, dan kami juga dapat merenungkannya kalimat demi kalimat, perkataan demi perkataan yang Kau ucapkan ya Tuhan, supaya itu selalu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan kami, dan kami juga dapat memahaminya, serta setiap firman yang keluar dari mulut-Mu adalah ya dan amin. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang Maha Kasih, Maha Mulia, Maha Perkasa, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh beristirahat dan tenang, dan kami telah membaca firman-Mu. Biarlah Engkau mengirimkan kami malaikat-malaikat-Mu untuk memelihara, menjaga kami, sehingga kami boleh beristirahat dan tenang. Dan jika masih diperkenankan nikmati hidup, besok pagi kami boleh bangun dengan sukacita baru dan damai yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Great to the Father, and even to the Lord Jesus, the Holy Spirit, amin.